Udah dimulai, cek. Cek ya? Video udah mulai ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini adalah program guru penggerak modul 1.4 yang harus saya lakukan, melaksanakan diseminasi budaya positif. Budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah kita. Kemudian agenda hari ini yaitu ada 4 ya. Penyampaian kesepakatan bersama, kemudian pemaparan materi, pemberian tanggapan atau testimoni dari rekan guru dan kepala sekolah, selanjutnya adalah refleksi. Jadi ini adalah 4 agenda kita. Kita mulai dari kesepakatan bersama. Silahkan mengatur handphone dalam mode silent. Kemudian saling menghormati dan menghargai pendapat rekan. Selanjutnya mengikuti kegiatan dengan aktif dan gembira. Jadi teh aya anu hempaskan semua beban, begitu ya? Nunutan seger lah, fresh lah, begitu ya? Oke, setuju sekarang? Iya. Sekarang. Nah sekarang ada pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut Bapak Ibu betul atau tidak? Yakin itu betul? Atau bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan ruang kelas atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan murid. Betul? Oke, simpan jawabannya sampai di akhir nanti ya. Oke, yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Betul. Oke. Simpan jawabannya. Kantongan lah jawabannya ya. Oke. Nah, ini adalah 6 budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ini adalah 6 materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, materi pertama, perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tentukan ada yang berperan sebagai A. Nah, ini kan duduknya berdua-berdua nih. Jadi ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Tentukan ada yang berperan sebagai A yang menggenggam kertas dan juga yang berperan sebagai B yang berusaha membuka kepalan tangan. So, siapa yang mau jadi A? Siapa yang mau jadi B? Mana nu A? Mana tentukan? Nu A. Oke. Kalau begitu yang kanan yang A boleh? Yang kanan yang A ya, yang kiri yang B ya. Oke. Sebentar dulu. Kemudian saya akan memberikan secari kertas kepada ibu bapak. Oke. Jadi yang menulis yang kanan. Nanti dulu petunjuknya apa dulu, jangan ditulis ya. Petunjuknya apa dulu. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu apapun itu yang sangat berharga bagi bapak dan ibu. Apa yang kira-kira sangat berharga di hidup Anda? Coba abang. Tuliskan nominal artinya 1 triliun gitu. Bendanya. Boleh apa saja yang berharga boleh. Iya, apa saja. Iya benda sesuatu yang sangat berharga. Ada orang mah duit. Ya. Oke. Bebas. Pokoknya yang menurut ibu paling berharga. Benda yang paling berharga. Siapa? Iya. Bakar lah. Tulisan ada yang
Empat, lima, oke. Kemudian letakkan kertas tersebut di salah satu tangan Bapak Ibu, letakkan. Kemudian genggamlah dengan segala daya dan upaya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berperan sebagai back, cobalah dengan berbagai cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar Bapak Ibu yang A mau membuka tangannya. Silahkan praktekkan. Iya. Silahkan, sok buka. Buka kan ini harus digenggam. Gimana Bapak? Misalnya mau dikasihkan, terserah. Kalau mau dipegang terus, terserah itu mah. Sudah? Oke. Ada yang berhasil tidak? Oke. Coba kita lihat. Apakah Ibu Bapak membuka kepalan tangannya? Ini tidak. Membuka? Tidak. Alasannya? Lu saya. Berarti ini kan berharga bagi saya. Kalau ini kenapa dibuka? Terayu bujukan. Oke, yang ini? Ini buat saya. Oke, ini buat saya. Saking berharganya ini buat saya. Kemudian, apakah Ibu Bapak tetap menutup kepalan tangan atau ada perasaan ingin membukanya? Ingin membuka tapi tidak jadi ditutup lagi. Karena apa? Sangat berharga. Oke. Dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya. Jadi yang memegang kontrol itu adalah ya A. Jadi sesungguhnya posisi kontrol itu ada di A, di kita. Seperti itu ya. Maaf, ada tamu. Ya. Pak. Oke. Coba kalau boleh tahu yang berharganya apa Bu yang tidak boleh diambil oleh orang lain? Boleh. Emas. Luar biasa. Bapak-bapak yang terayu apa yang diberikan? Itu Bu, rumahku Kubang. Rumah. Luar biasa. Diberikan. Oh, Pak Jajan sebagai bank itu. Jaminan itu. Ibu apa? Uang 10M. Wah, luar biasa uang 10M. Nah, uang aja udah mewakilkan. Iya. 10M. Betul tidak 1 triliun. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua biar semangat. Iya betul. Selanjutnya dari kegiatan membuka kepalan tangan tadi sesungguhnya kita telah menganalogikan bahwa paradigma stimulus respon yang menyatakan saya dapat mengendalikan orang lain itu tidak berlaku, betul? Ya, karena yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita atau yang dapat mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Oke, apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi mungkin kan dirayu oleh bang, itu kan di rumah dikasihkan gitu. Analoginya begitu ya. Oke. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kontrol itu memang banyak miskonsepsi kayak tadi kan bahwa kita dapat mengendalikan orang lain. Ternyata kan tidak ya. Bahwa yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Ya. Kecuali karayu. Ya. Nah ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini di sini ada stimulus respon dan di sana adalah teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di stimulus respon kita terus memberikan pengertian agar orang itu pandangannya sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita yang menghargai pandangan dia tentang dunia, jadi saling menghargai seperti itu. Kemudian
sebagai suatu kesalahan. Jadi sesuatu yang buruk itu pasti salah. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti yang melakukan perilaku buruk pun ketika ditanya punya tujuan, betul? Ya, walaupun memang dari stimulus respon itu bahwa sesuatu yang buruk pasti salah. Ternyata kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi saya itu bisa dikontrol oleh orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju yang mana Bapak Ibu? Yang kontrol. Iya, jadi kita itu yang bisa memegang dari diri kita sendiri ya. Tidak bisa dikendalikan orang lain dan tidak mengendalikan orang lain. Seperti itu. Kemudian, stimulus respon. Saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi langsung dibujuk gagal dipaksa. Itu stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau yang stimulus respon itu ketika tidak dibujuk dirayu tidak dipaksa. Kalau teori kontrol itu kolaborasi, mencari jalan yang lain, ya bekerja sama seperti itu. Di stimulus respon pun ada model berpikir menang kalah. Ketika kita bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain, kita merasa menang. Yang dipaksakan pandangannya merasa kalah. Sedangkan kalau teori kontrol itu model pemikirannya menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Seperti itu ya. Jadi mari kita berubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu kita mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau ingin merubah paradigma, berubah dari diri sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, nah ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbersit di benak Bapak dan Ibu? Disiplin, menurut, oke. Aturan, apa lagi? Taat beraturannya menurut, taat dan beraturan, oke. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan, betul? Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul ya? Ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, wajib dihukum ya. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu ketika itu merupakan jalan terakhir. Kemudian kalau bisa tidak perlu digunakan, begitu ya. Oke, kemudian Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika kita tidak self-disiplin atau mendisiplinkan diri kita, maka wajiblah penguasa lain, mungkin atasan kita, mendisiplinkan kita. Seperti itu ya. Tapi dengan catatan,
peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi tadi jangan memaksakan pandangan. Kalau misalkan tidak ada hukuman gitu ya, tapi dengan cara nanti di sana ada keyakinan, mungkin ada keyakinan sekolah yang nanti bisa kita terapkan seperti itu. Oke, selanjutnya nih, ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pelajar Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah tahu tepuk profil pelajar Pancasila? Oke, coba profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, good. Jadi ada nilai kebajikan yang dicapai oleh kita ya sekarang itu, yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Oke, di sini ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, rajin, keberanian. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di kelas dan di sekolah. Ya, nanti tadi contohnya kalau ya, oh silahkan Pak. Oke. Oke, coba Bapak Ibu pilih nilai mana yang merasa paling penting diterapkan di kelas. Nilai yang mana coba? Coba Ibu yang mana, nilai yang mana? Rasa peduli, oke. Ibu, bentar, lagi berpikir dulu. Rasa peduli. Oke, apa? Gotong royong, kedermawanan, harga diri, rendah hati, keteguhan hati, kedamaian, bersahaja, boleh. Kedamaian hati. Kedamaian, oke. Semangat. Oke, apalagi tanggung jawab? Penting tidak tanggung jawab? Penting. Kejujuran, betul. Berarti sebenarnya semua ini penting, betul sekali. Mungkin tapi kan ada yang lebih diprioritaskan. Tadi seperti tanggung jawab, kemudian kejujuran, kedamaian, seperti itu ya. Oke. Iya. Jujur itu modal utama. Oke, jujur adalah modal utama dalam kehidupan. Oke, quote of the day. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Oke, kita beranjak ke materi 2. Materi 2 yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Silahkan dibaca dulu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman di sini kan murid anak belajar menyembunyikan kesalahan karena apa coba? Kenapa anak menyembunyikan kesalahan? Takut dihukum. Kalau konsekuensi gimana? Murid belajar taat peraturan. Kalau restitusi, memecahkan masalah. Contoh, ketika anak tidak mengerjakan PR. Kalau anak yang takut hukuman, pasti dia nggak akan ngaku kalau tidak mengerjakan PR. Kalau konsekuensi bagaimana? Dia melakukan, saya tidak mengerjakan PR, memberikan alasan. Seperti itu ya. Tapi alasannya masuk akal. Misalnya Bu, saya tidak mengerjakan PR karena semalam mati lampu, saya dari siang tidak mengerjakan. Mungkin masih diterima ya. Selanjutnya, restitusi. Murid belajar memecahkan masalah. Jadi setelah dia tidak mengerjakan PR karena malam mati lampu, dia memecahkan masalahnya sendiri. Caranya bagaimana? Lilin, pakai lilin. Pakai lilin bisa, kemudian pakai penerangan.
konsekuensi dan restitusi. Kira-kira yang efektif bagi murid kita yang mana? Yang melaksanakan. Yang restitusi, iya, yang restitusi. Kira-kira murid akan senang diberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi, oke good. Malah pinter. Luar biasa. Kemudian, hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar atas kesalahan. Oke, jadi hukuman itu mengontrol anak dengan penguatan negatif. Biasanya dengan kata-kata ya. Males kamu mah, gitu ya. Oke. Terus kalau konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Contohnya memberitahu tapi dengan kata-kata yang halus. oke, memberitahu dengan kata-kata yang halus gitu ya. Mengajak apa ya namanya teh? Memberikan kalau ada masalah, membimbing untuk ada solusi begitu ya. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi Tanpa dikasih tahu, dia sudah merasa salah, dia merasa bersalah dan pasti akan memperbaikinya. Ya, betul. Kemudian bila diberikan hukuman pasti dampak pada murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri dan bahkan mengasingkan diri. Pernah terjadi? Pernah, ya. Kemudian konsekuensi itu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian penahanan atau detention. Kalau restitusi itu murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Contoh, ketika murid saya Sri, dia telat datang ke sekolah, kemudian saya hukum, Sri, kamu keliling lapangan. Kira-kira Sri akan marah atau akan bagaimana? Dihukum seperti itu. Oke, tapi menurut ibu bapak hukumannya sesuai tidak? Kalau anak kesiangan disuruh lari, berarti kembali ke gurunya. iya, sebetulnya tidak. Nanti kita ada jawabannya, ya. Ketika anak kesiangan disuruh lari itu relevan atau tidak, gitu ya? Ya, asal dan tidak. Oke, asal-asal. Memang orang yakinkan ya punya. Oke, kemudian. Kalau misalnya kita memberikan hukuman konsekuensi begini, Sri telat 10 menit, kemudian Sri kamu waktu istirahat, yang lain istirahat, kamu diam dulu di kelas 10 menit. Lebih Relevan. Oke, lebih relevan. Selanjutnya ke restitusi. Murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Jadi meskipun si Sri itu telat masuk kelas, Iya. dia emang berusaha. Jadi Coba dijelaskan Pak. jadi meskipun si Sri itu telat masuk kelas, Ya. tapi dia tidak merasa malu atau gimana, cuman dia berusaha untuk memperbaiki diri dengan memanfaatkan waktu istirahat misalnya gitu. Oh iya. Jadi tidak merasa rendah diri ya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Pak Jeje. Jadi bukan rendah diri, malah dia memperbaiki diri. Iya betul. Dengan waktu 10 menit tadi, ketika dia kesiangan 10 menit, istirahat dia di kelas 10 menit, jadi dia introspeksi diri dengan mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Oke, good. Bagus sekali lagi. Selanjutnya, kemudian ini hukuman itu tiba-tiba, tidak diharapkan dan sangat melukai. Ya, tiba-tiba karena tidak ada kesepakatannya ketika kamu datang terlambat, kamu harus lari. Ada tidak peraturannya? Tidak ya. Itu mah tiba-tiba asal ditembaknya. Oke. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal. Kayak tadi masuk akal kan? Ya. Kemudian kalau restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nanti kita bahas. Ada videonya tentang segitiga restitusi nanti. Kemudian kalau hukuman itu dibuat oleh guru, mutlaknya ketika anak kesiangan lari, ya karena kan langsung perintah guru. Sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatannya. Dan restitusi juga dibuat oleh murid. Kalau restitusi itu dibuat oleh muridnya. Jadi si peraturan itu datang dari murid. Nanti kita belajar cara membuat restitusi atau cara membuat keyakinan yang disepakati. Iya.
Kemudian kalau hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kadang-kadang ya, saya pernah ngerjain PR, gitu kan? Sebetulnya itu anak tersindir juga ya. Kemudian kalau konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi bila tidak mengerjakan PR bagaimana? Ditanya juga, kenapa tidak mengerjakan PR? Kesulitannya apa? Ada alasannya. Kalau untuk restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, kemudian membimbing kerangka acuan berpikir institusi murid atau anak. Seperti itu ya. Bisa dipahami perbedaannya ya. Jadi tetap pemenangnya adalah restitusi. Ya. Nah, oke. Jadi berdasarkan bagian tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang-kadang kata-kata itu kan lebih dalam ya daripada fisik seperti itu. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Seperti tadi kan ya, istirahat 10 menit, jangan dulu istirahat. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, guru itu memonitor murid. Jadi menghindari yang namanya hukuman. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian penghargaan. Di sini ada yang paling tinggi itu adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Lihat dari sini ya. Ini penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Dan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Yang paling baik itu yaitu penghargaan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, misalnya ya, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan dari dirinya sendiri. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi begitu ya. Jadi memang penghargaan datang itu dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak sampai ini aman? Aman. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ini dari materi kedua yang terakhir restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang
apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu pun menurut Charles Gosen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kita memiliki motivasi intrinsik. Ibu bapak yakin bahwa setiap orang mempunyai motivasi intrinsik? Pernah mempunyai motivasi intrinsik? Pernah dong ya. Motivasi, ya saya ingin anak saya ya sekarang bisa membaca. Itu kan motivasi dari dalam diri ya. Tidak harus karena digaji atau apa, tidak ya. Itu motivasi yang ada dalam diri bapak dan ibu. Baik. Baik-baiknya motivasi dari orang lain lebih baik dari motivasi dari dalam diri sendiri. Oke, quotes of the day lagi. Sebaik-baiknya motivasi dari orang lain lebih baik motivasi dalam diri sendiri. Oke, good. Luar biasa. Dua cenah quotes. Oke. Selanjutnya lanjut materi ketiga ya. Oke. Materi ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Betul, Ibu dan Bapak mempunyai kebutuhan dasar tersebut. Betul, nah itu kata-kata. Oke, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, ketika anak tak tahu di kelas kebutuhan dasar apa yang ingin mereka capai, Musik. ya apa? Tahu. Apa? Antara kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan. Hah? Kebebasan. Kebebasan. Kesenangan. Kesenangan. Oke. Ketika anak tersiksa tahu di kelas, sebenarnya dia butuh apa? Butuh kesenangan. Gitu. Jadi dia itu sedang ingin apa? Memenuhi kebutuhan dasar dia, gitu, yaitu kesenangan. Kesenangan untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Kesenangan untuk dia tanpa memikirkan orang lain. Nah, salahnya di situ ya. Jadi kesenangan dia terpenuhi, tapi orang lain terganggu, seperti itu. Jadi harus diberikan contoh yang tadi, nanti kita ada restitusi ya. Selanjutnya. Jadi ada berapa kebutuhan dasar manusia? 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kadang kita hanya sering memikirkan bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan, betul? Tanpa memikirkan orang lain. Oke. Kemudian, materi 4 tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba, mengapa? Ayo, kira-kira. Demi keselamatan, yang nomor 1 demi keselamatan. Demi keselamatan. Kemudian Bebas dari kuman. bebas dari kuman. Terus apa lagi? Bertahan hidup. Supaya gaya. Ada penyakit. Supaya gaya. Supaya gaya. Supaya gaya sudah ilmunya. Oke. Gaya dan keselamatan. Oke. Oke. Tadi kan keselamatan, kesehatan gitu ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai
tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ayeuna aya suku Sunda mah tong dihelang aya teu? Henteu. Misalnya suku Sunda mah tong cuci tangan, tong di masker, itu tidak. Tidak, jadi tanpa, karena itu sudah keyakinan, yakin ya dalam diri kita bahwa kalau pergi naik motor itu harus pakai helm. Karena biar apa? Biar selamat. Kemudian kemarin ketika COVID kita cuci tangan sama pakai masker. Biar apa? Biar tidak tertular. Jadi itu yakin dalam diri, yakin. Yakin. Nah, murid pun harus ditanamkan keyakinan itu. Seperti itu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Sekarang kalau keyakinan sekolah nanti kita buat bersama-sama. Kemudian ini kalau keyakinan kelas kita coba nanti buat di kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau bentuk positif tidak jangan, tidak boleh, nah itu masih bentuk negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai keyakinan itu tidak bisa diterapkan gitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kalau sudah ditempel, misalnya punya 10 keyakinan kelas, eta we ditinjau gitu ya. Ya minimal kita kalau misalnya ini sudah terlaksana, ini sudah efektif, berarti kita ganti gitu, seperti itu ya. Baik. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Suaranya tidak masuk ke sana. Jadi ini anak-anak itu mereka menuliskan sendiri keyakinan kelas yang ingin mereka terapkan di kelas seperti apa. Gitu. Iya. Iya, jadi tidak apa ya, kata-katanya tidak langsung ini gitu. Ya, seperti lukisan mah bayang. Jadi kita baca sama kita. Ya, gitu. Jadi kurang jelas. Jelas lah abstrak mah itu tidak lukisan mah utak-utak. Jadi kan seperti ini mungkin. Kan ngalukis eta tapi juga lain gitu. Abstrak. Sebetulnya terkecoh kayak tadi ketika anak tahu kan bilangnya kebebasan, itu kesenangan. Bebas tatar. Gitu. Bebas tatar. Kalau sih orang yang bebas itu selalu kan. Iya betul kan. Menurut dia ini kan kesenangan aku gitu ya. Aku senang gitu melakukan ini, tapi kan tidak memperhatikan seperti sekitarnya gitu. Sehingga ayeuna misalnya kayak kita melakukan karaoke di malam minggu di rumah. Ada tetangga yang sakit. Kira-kira bagaimana gitu kan? Kita kan tidak tahu gitu kan. Itu mah tidak punya perasaan. Nah, ya makanya itu pun kan kita yakinnya ditanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak punya perasaan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi anak pun harus ditanamkan itu keyakinannya pada dalam dirinya. Oh, bahwa ketika dia tertawa ketika orang lain sedang mengerjakan tugas berarti itu adalah hal yang salah gitu. Tidak menghargai orang lain. Jadi ini prosesnya itu. Jadi anak itu dia menulis sendiri keyakinan kelas apa supaya kelasnya itu aman, nyaman. Kemudian dia itu bisa belajar dengan selamat dan bahagia seperti itu. Aman dan tentram. Iya, damai kan tadi nilai kedamaian, nilai tanggung jawab, nilai jujur seperti itu ya. Banyak sekali nilai kebajikan yang harusnya kita terapkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa diterapkan di kelasnya ya. Membuat kesepakatan ini contohnya nih. Keyakinan yang dibuat oleh anak, kemudian kita memilih keyakinan kelasnya, kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kan kebanyakan kalau anak tuh dibaca di sini tidak boleh membuli gitu kan, tidak boleh berkelahi begitu kan, itu masih kalimat negatif. Nah, kita ubah ke dalam keyakinan
Jadi saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, seperti itu. Kemudian saling membantu atau gotong royong. Nah, Saling memberi. ya ini kebetulan di kelas 6 kemarin sudah membuat keyakinan kelas dan ada 8 keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti kan ini kita laksanakan, kemudian nanti kita tinjau ulang dari waktu ke waktu begitu. Kalau memang yang ini sudah dirasa sudah, nanti mungkin kita akan tinjau lagi menambahkan atau seperti apa lagi yang harus diperbaiki. Nah, ini menyepakati keyakinan kelas. Jadi semua anak harus sepakat dengan apa yang telah mereka buat sendiri. Jadi keyakinan kelas itu kan tadi dari murid, oleh murid, dan untuk murid begitu. Jadi kan beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan satu arah dari guru gitu kan. Kalau konsekuensi tadi kan guru dan murid gitu memberikan perjanjian lah kurang begitunya. Kalau menyepakati itu harus ada dari murid. Nah, kita anggap sudah selesai saja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi kelima, 2 materi terakhir. 6. Nah, sabar Bu, semangat. Baru aksi nyata, Bu. Oke. Baru aksi nyata. Iya betul. Materi kelima, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira ibu ada di posisi ibu bapak ada di posisi yang mana selama ini? Pemantau. Oke, pemantau. Manajer, oke good. Teman, apa lagi? Di posisi apa? Penghukum, pernah merasa di posisi penghukum? Pernah. Di posisi pembuat merasa bersalah pernah? Pernah. Teman? Sering. Pemantau? Apalagi? Manajer? Tidak yakin. Oke. Posisi penghukum itu jadi seperti tadi, ketika anak kesiangan langsung kamu lari di lapangan. Nah, terus pembuat merasa bersalah. Walaupun kata-katanya halus. Kenapa kamu kesiangan? Nah, terus ditanya, kenapa kamu kesiangan? Terus nanti dibahas-bahas lagi. Itu kesiangan terus, gitu kan? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Posisi teman. Kadang kita sering memposisikan diri sebagai teman. Betul ya? Saya juga merasakan kalau ini. Tapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, bagaimana sikap murid? Terlalu bebas ya? Terlalu bebas. Oke. Iya, betul. Jadi memang ketika kita memposisikan diri sebagai teman, jadi si murid juga memposisikan diri kita sebagai teman dia juga. Nah, jadi sebetulnya posisi teman juga kurang baik. Posisi pemantau. Jadi posisi pemantau itu, guru itu hanya sebagai pemantau. Si murid sudah tahu ketika dia berbuat salah apa konsekuensinya. Murid sudah tahu semuanya. Jadi guru hanya memantau. Kalau manajer bagaimana? Kalau manajer itu ini mah manajer di kelas ibu. Membuat aturan dan Penguasa kelas. Oke, coba. 5 posisi kontrol itu 5-5-nya emang pernah dilakuin. Iya. Cuman lebih ke Iya, tingkatan yang paling tinggi adalah manajer. Oke, good. Nah, sekarang materi terakhir, materi ke-6. Segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Kenapa? Karena bentuknya segitiga ya. 1, 2, 3. Begitu ya. Sisi 1 itu adalah menstabilkan identitas. Sisi 2 validasi tindakan yang salah. Dan sisi 3 menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas, jadi ketika si anak salah itu kita tanya. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Anak mengakui tidak kalau itu salah. Selanjutnya menanyakan keyakinannya. Ketika anak kesiangan, keyakinan kelas mana yang harus dia tingkatkan? Keyakinan kelas yang mana coba? Saling
hargai karena dia kurang menghargai dirinya sendiri dan menghargai waktu orang lain seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya, kita buka dulu. Contoh segitiga restitusi. Cuman itu dia jadinya tidak ada suaranya. Bentar ya. Iya, nggak masuk Pak. Nggak masuk tadi, kalau masuk mah udah ini. Terus sambil di kopi Bapak Ibu. So, oke pada hilangnya. Kan apa ayat 2 piring si bapak apa ayat Coba di ini saja dilihat dulu videonya ya Bapak Ibu ya. Tadi ada kasus satu ya, di sini ada kasus satu. Saat pembiasaan membaca surat pendek pukul 7.40, seorang anak bernama Sri baru datang ke sekolah dan masuk kelas. Ia terlambat bangun karena tidurnya kemalaman. Coba kita lihat. Ketika yang lain sedang membaca surat pendek, Sri itu baru datang karena kesiangan. Tidurnya kemalaman. Main PUBG sih. Biasanya ya kalau anak sekarang itu kesiangan karena main handphone. Ini jadi begadang wae karena Baru datang. Nah, ketika baru datang itu anak kan tidak langsung ditanyai, tidak langsung dihukum ya. Enggak, kamu harus lari ke lapangan, ya kan, tidak seperti itu. Oke, ini percakapannya ya, contohnya seperti ini. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh saya sebagai guru. Assalamualaikum Sri. Ya, waalaikumsalam Bu. Sri tahu kenapa Ibu panggil Sri ke sini? Mungkin karena terlambat masuk sekolah Bu. Sri minta maaf ya Bu. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi dia memang sudah merasa ini kan? Iya, kemudian iya betul. Sri tahu jadwal masuk jam berapa? Tahu Bu, pukul 7.30 dan siswa sudah ada di kelas 15 menit sebelumnya. Itu kan ada di tata tertib sekolah ya. Kemudian betul, namun Sri tadi datang pukul 7.40. Jadi gimana Sri? Ya maaf Bu, saya terlambat karena tidur kemalaman. Jadi bangunnya kesiangan. Nah itu termasuk validasi tindakan yang salah. Jadi Sri itu mengakui dia salah karena tidurnya kemalaman dan bangunnya siang. Nah, langkah selanjutnya, menurut Sri, keyakinan kelas yang mana yang perlu Sri tingkatkan? Dan dia merasa bahwa menghargai diri sendiri, menghargai waktu dan saling menghargai. Karena terlambat itu termasuk juga tidak menghargai orang lain. Setuju. Apakah Sri meyakini prinsip saling menghargai tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Nah, menurut saya setuju. Jadi apakah Sri bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya Bu, saya akan tidur lebih awal dan akan memasang alarm serta meminta tolong kepada Mama untuk membangunkan. Baik, terima kasih Sri atas kerjasamanya. Semoga kedepannya Sri tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Itu adalah menanyakan keyakinan. Menurut Bapak Ibu di sini, segitiga restitusi ini sudah tepat atau belum? Tepat. Tidak ada hukuman?
Tidak ada. Tapi dengan cara berdialog ini, anak tahu kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan dia mencari solusi untuk memperbaiki diri sendiri, betul. Nah, jadi ini yang harus kita terapkan. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi seperti itu. Jadi ada keyakinan kelas yang harus ditingkatkan. Nah, ini videonya ketika saya berdialog dengan Sri. Dari mimiknya pun memang merasa bersalah ya. Nggak akan ada yang bilang maaf tapi tetap senyum-senyum gitu, tidak merasa bersalah gitu kan. Tapi itu cuma Sri aja yang pernah begitu. Ada lagi. Tenang Bu, tenang, ada lagi Bu. Mungkin di kelas Ibu ada juga. Kelas satu ini selama ini Belum, jangan. Iya. Ini kan contoh Bu. Contoh, ini hanya contoh ya. Hanya contoh. Ini sering itu tidak pernah terlambat, tidak pernah ya verifikasi. Ini hanya contoh. Oh, dikira itu nyata. Alhamdulillah, sering tidak pernah terlambat. Ada suaranya nanti. Iya, itu kalau nanti saya share YouTube-nya aja. Iya, di share di YouTube nanti. YouTube, alamat YouTube-nya saya share. Ini soalnya nggak masuk ke situ, ini teknis ya, mohon maaf. Bawa speakernya cuma satu, yang itu juga mati ternyata speakernya itu. Oke, nah ini ada lagi nih kasus yang kedua ya. Ini ada kasus yang kedua, kita lihat. Nah, di sini saat pembiasaan membaca buku di pojok baca, sebelum mulai pembelajaran, Anissa merasa terganggu karena Egi bernyanyi sambil memukul meja. Sudah diingatkan untuk tidak berisik, tapi Egi tidak berhenti bernyanyi dan Anissa merasa kesal dan ingin memukulnya memakai penggaris. Yang ikut berjoget. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah percakapan yang dilakukan oleh saya sebagai guru. Oh, ini perlakuannya dulu seperti ini. Ketika Anissa sedang membaca dengan teman-temannya, si Egi malah nyanyi domba-domba kuring. Ini kalau nggak salah ya. Coba yang belum beli teke. Tuh, sudah diingatkan kalau dikdikan langsung ya ikut membaca. Kalau Egi mah kekeh domba-domba kuring gitu. Nyanyi. Iya, seperti itu. Batu kayak gitu. Nah, tuh, ternyata kan kalau dipukul itu pasti lari, nggak mungkin dipukul diam saja. Seperti itu adegannya ya. Dan ini adalah restitusi yang saya lakukan. Oke, saya memanggil kedua anak tersebut untuk berdialog. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Kalian tahu kenapa kalian duduk di sini bersama Ibu? Egi menjawab, mungkin karena saya berisik mengganggu yang sedang membaca ya Bu. Dia merasa tapi masih menanyakan ya. Ya Bu, gitu ya. Kemudian Anissa, ya Bu, mungkin karena saya memarahi dan memukul Egi, tapi tidak kena Bu, soalnya Egi lari saat mau dipukul. Nah, ini termasuk dalam langkah menstabilkan identitas. Jadi sebetulnya anak itu sudah merasa ya kalau dia itu punya kesalahan begitu. Nah, selanjutnya, oh begitu ceritanya. Kalian melakukan itu karena memiliki alasan ya? Egi menjawab, karena saya senang bernyanyi, ditambah suara meja lebih seru. Jadi ketika nyanyi pas meja itu lebih seru, cenah cek Egi. Terus Anissa menjawab, soalnya saya sangat kesal kepada Egi karena dia berisik dan mengganggu kami yang sedang membaca di pojok baca. Egi sudah saya ingatkan, tapi Egi tidak mau dengar Bu. Oke. Mengekspresikan diri untuk kesenangan apalagi dapat mengembangkan bakat itu bagus, betul kan? Iya. Namun apakah tindakan yang dilakukan Egi sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Oke. Kemudian Anissa pun sama kan? Tidak juga. Saya menyayangi teman.
Mungkin tadi saya sangat kesal, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Oke, merasa kesal itu wajar. Betul, Bapak Ibu juga pernah kesal kan? Oke, merasa kesal itu wajar. Tapi jangan sampai meluapkan kekesalan dengan menyakiti orang lain. Untung tidak kena dan Egi tidak balas memukul. Coba, eta lah si penggarisnya kena terus si Egi nggak balas mau kumaha gitu ya? Iya, gelut betul. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, oke, saya sebagai guru menanyakan keyakinan kelas kepada mereka. Kalian meyakini tidak kalau menghargai orang lain dan saling menyayangi itu penting buat kalian? Dan mereka pun menyadarinya. Iya Bu, kami menyadari. Jadi kita harus saling menghargai dan menyayangi ya. Guru memberikan penegasan lagi dan mereka menjawab, iya Bu. Kemudian tadi ada kebiasaan yang mereka harus lakukan sebetulnya ya. Jadi ada pembiasaan yang telah kita sepakati dan ada keyakinan yang harus kita jalankan. Betul? Seharusnya, Egi sudah mulai memperbaiki solusi dirinya ya, kesalahan dia. Seharusnya saya bergabung dengan teman yang lain, bukan malah mengganggu dan ribut. Dan Anissa pun, ya Bu, maaf saya ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya harusnya bisa lebih sabar dalam mengingatkan teman. Oke, terakhirnya baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kita saling menghargai dan nyaman. Betul tidak? Kalau saling menghargai akan nyaman, damai, tentram. Tadi seperti Bapak KS bilang, nilai kedamaian ya Pak ya, nilai kebajikan, kedamaian. Oke, ada quotes of the day Pak Jajan? Belum. Oke. Tapi ya ibunya anak-anak kan kadang-kadang teman-teman sekarang ada ini. Iya, gitu. betul. Kadang-kadang akan ngajakeun. Tah baru udah didengar lupa teh gitu. Iya betul gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi Bahwa emang menyadari bahwa emang orang teh salah. iya Tapi gitu. tetap kalau Rabu Batu, Rabu salah. Nah itu makanya perlunya diadakan segitiga restitusi itu gitu. Jadi si anaknya biar menyadari dalam dirinya keyakinan apa yang harus dia perbaiki begitu. Tapi ada mukul kan salah ya. Mukul itu salah, kamu tuh tenang. Kamu tenang kumaha? Lebih ribet lamun kena Bu. Atau gelut. Gelut ya betul. Kalau kabayang ibu eta mukulna karena penggaris plastik, kabayang lamun sapu atau penggaris yang dari besi. Nah, udah itu teh gurunya ada di situ. Ya, kebayang ya saya gurunya ada di sekolah gitu, walaupun misalnya gurunya di KM dulu gitu ya. Coba kalau apa namanya teh? Ya itu kalau sama sapu atau sama penggaris yang besi gitu ya, aduh. Ini sekarang. Iya, gitu. Ya kan. Oke, kita skip ini ya, kita langsung saja. Oke, sekarang ini ada sudah semua Bapak Ibu, luar biasa. Sudah ada materi apa saja tadi? Yang pertama, nilai kebajikan dan disiplin positif. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, apa coba? Apa? Yang ketiga, wah perlu dikasih bocoran ya mah. Oke, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi kalau keyakinan kelas tadi bisa tidak diterapkan di kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas? Bisa. Kemudian 5 posisi kontrol yang paling ideal itu apa? Manajer. Oke. Bisa ya mulai hari ini kita berusaha menjadi manajer di kelas kita. Baik. Bisa tidak kita menerapkan segitiga restitusi? Bisa ya. Segitiga restitusi kan hanya dialog yang ada 3 langkah tadi. Iya, betul. Iya. Sip, luar biasa, alhamdulillah. Materi saya sudah beres.
Sekarang saya akan meminta tolong untuk memberikan testimoni dan penilaian. Ya, berikan testimoni dan penilaian tentang aksi nyata saya ini, diseminasi ini seperti apa. Oke. Selanjutnya juga ada penilaian yang harus dinilai oleh rekan sejawat tentang saya. Kemudian setelah itu refleksi kegiatan, bagaimana kegiatan ini, apakah sangat bermanfaat atau kurang bermanfaat atau bagaimana? Bermanfaat. Sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Bagaimana penyampaiannya? Sudah enak atau kurang semangat atau bagaimana? Oke. Pak. Semangat Bu. Ya mungkin lagi sakit. Oh iya, saya lagi. Suaranya ya. Oke. Kemudian karena kita pun harus lanjut ke aksi nyata yang kedua. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, kalau begitu saya akan bagikan ini ya penilaian dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Tolong diisi. Ini Bapak tolong isi yang umpan balik ke kepala sekolah. Ini dari rekan sejawat. Tolong dibagikan semuanya estafet saja. Cuma checklist ini saja. Ada simpel gitu lah. Oke. Sebelumnya saya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya ya, atas hadirnya dalam acara diseminasi aksi nyata saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang makasih kalau Yuk, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kata yang pertama apa tulisannya? Keyakinan kelas yang diinginkan. Yang kedua apa? Memiliki keyakinan kelas. Yang ketiga? Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang keempat? Menyepakati keyakinan kelas. Baik, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang ditulis oleh kalian dan nanti akan kita sepakati bersama. Siap? Siap. Oke, sekarang berarti kita isi dulu konten yang pertama ya. Keyakinan kelas yang diinginkan agar kelas aman, nyaman, kalian selamat dan bahagia. Ingin kelas yang seperti apa dan tidak boleh melakukan hal seperti apa. Mengerti? Oke, silakan tuliskan. Kemudian kalau sudah selesai nanti tempelkan di depan di kartu yang pertama. Silakan. Iya, pakai pulpen saya. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, tapi baiknya pakai pulpen biar terlihat ya. Tulisannya agak besar, jangan kecil-kecil, tidak terbaca. Oh, saya boleh. Iya, iya. Yuk, silakan. Kalau merasa sudah, tempelkan di karton yang pertama. Jadi kalian ingin keyakinan yang kalian inginkan di kelas ini apa? Tadi kan contohnya apa tadi? Tidak saling mengejek. Nah, seperti itu. Ya sudah nih Pak. Kalau sudah boleh ditempelkan saya. Yuk, biar nanti nggak ngantri. So, kalau sudah tempelkan. Silakan Alvin, Pak. Ya, silakan tempel, random aja, tempel. Nah, oke, silakan. Ya, silakan ditempelkan.
bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang. Baik, sudah semuanya? Sudah. Kita baca satu-satu. Tidak saling membuli teman. Sepakat tidak? Yakin tidak? Harus melaksanakan piket kelas. Setuju. Akan kelasnya apa? Tidak boleh berkelahi. Setuju. Yakin? Tidak saling membuli. Sama dengan yang tadi ya. Kelas yang bersih. Oke, sama tidak dengan harus melaksanakan piket kelas? Kita pilih dulu aja ke sini ya. Oke. Tidak boleh saling mengejek. Setuju. Baik, tidak boleh saling mengejek. Tidak saling mengejek. Ini sama. Tidak ada yang merusak fasilitas kelas. Kelas yang bersih. Boleh ya tadi ya. Tidak boleh saling mengejek atau membuli, harus saling menghargai. Oke, boleh kita masukkan ya. Lengkap kita mengadu redet ya. Ya. Tidak saling membuli sudah. Tidak saling membuli. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Oke, setuju. Setuju. Tidak saling membuli, tidak boleh berkata kasar dan tidak saling mendolimi. Tidak saling membuli, tidak saling mengejek orang tua sudah ya. Tidak saling membuli teman atau mengejek sudah. Kelas bersih dan nyaman ditempati dan tidak saling mengejek. Oke, ini ada kata nyaman boleh ya. Jangan saling membuli dan mengejek sudah. Tidak ada yang mencoret meja. Tidak membuli orang lain. Berarti tidak hanya teman, orang lain pun tidak boleh. Tidak bicara kasar dan tidak membuli teman. Sudah ya. Tidak menyebutkan kasar terus tidak saling membuli. Oke. Dari keyakinan kelas yang diinginkan ini kita memilih keyakinan kelas jadi yang sama. Tidak usah dikesinikan ya. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang tidak saling membuli teman. Harus melaksanakan piket kelas. Sepertinya di sini ya. Kelas bersih temannya harus melaksanakan piket kelas. Kalau tidak saling membuli ini temannya. Tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh berkelahi, itu termasuk membuli tidak? Oke, coba kita kesini
Sesuai apa? Iya. Sesuai jadwal. Selanjutnya apa lagi? Tadi yang tidak merusak fasilitas sekolah. Ini fasilitas sekolah apa? Menjaga fasilitas sekolah dan sekolah. Pinter. Oke, selanjutnya apa? Ini ya, agar kelasnya nyaman, apalagi melaksanakan kelas piket kelas sesuai jadwal, menjaga fasilitas kelas dan sekolah, apalagi agar kelasnya nyaman. Oke, membuang sampah pada tempatnya, tak eta sok lupa. Betul tidak? Betul. Membuang sampah pada tempatnya. Baik. Selanjutnya, apalagi supaya kelasnya nyaman, aman, tertib. Tidak boleh berkelahi sudah. Tidak saling menzalimi. Tidak berisik. Tidak berisik. Kata kalimat positifnya apa ya? Tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Ada lagi? Ada lagi apa? Kenapa? Mendengarkan ketika guru sedang menerangkan. Apalagi ada kalimat positifnya apa? Mendengarkan. Itu masuk nilai yang mana? Ada tidak di sini? Saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Berarti kalau mendengarkan guru sedang berbicara itu termasuk nilai yang mana? Keyakinan yang mana? Saling menghargai. Jadi menghargai tidak hanya antar teman, tapi dengan guru dan warga sekolah yang lain. Paham? Ini 8 sudah? Fix? Fix 1, 2, 3. Ketok palu? Oke. Sekarang menyepakati keyakinan kelas. Apakah kalian menyepakati 8 keyakinan kelas ini? Silakan ditulis ulang dan tempelkan di sini, beri nama. Berarti kalian menyepakati kesepakatan kelas. Paham? Ya, semua. Iya. Iya. Miliknya Bu, milik. Hah? Milik? Enggak, semuanya aja. Ya. Pilih 8-nya, tulis. Iya. Atau kalian ingin menyepakati, atau menyepakatinya 5 aja, silakan. 2 badan. Jadi nanti kita akan membuat kesepakatan. 1 orang 2 sayang atau tidak cukup. Iya, nanti data sayang sebentar. Ya, tamat. Jadi harus disepakati, kan menyepakati keyakinan kelas.